Analisis dan evaluasi penggunaan bahasa di ruang publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arjuna Tirta Santoso dengan NIM 2461511043, kelas 3B Tadris Bahasa Indonesia, matkul pembinaan dan pengembangan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang wajib digunakan dalam ruang publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang publik mencakup berbagai tempat yang dapat diakses masyarakat luas seperti jalanan, tempat usaha, fasilitas umum, dan media informasi. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seharusnya memperhatikan kaidah kebahasaan agar informasi dapat tersampaikan secara jelas, tepat, dan bermartabat. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan, diksi, maupun struktur kalimat. Oleh karena itu, observasi ini bertujuan untuk mendefinisikan bentuk penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, menganalisis kesalahan linguistik yang ditemukan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merumuskan solusi perbaikan. Contoh yang pertama yaitu ada mie ayam. Jenis kesalahan ejaan kata mie tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah mie. Kesalahan ini termasuk kesalahan grafemik karena adanya penambahan huruf E yang tidak diperlukan. Bentuk bahasa yang baku adalah mie ayam. Contoh yang kedua yaitu ada fotokopi. Kata fotokopi merupakan bentuk tidak baku hasil adopsi langsung dari bahasa Inggris photocopy. Selain itu, penggunaan simbol dan singkatan ATK membuat informasi kurang formal. Bentuk bahasa yang baku adalah fotokopi dan alat tulis kantor. Contoh yang ketiga, depo isi ulang. Jenis kesalahan ejaan kata depo merupakan bentuk pemendekatan tidak baku. Dalam KBBI, bentuk baku yang diakui adalah depot ditambahi T. Kesalahan ini terjadi karena penyesuaian bunyi lisan ke tulisan. Bentuk bahasa yang baku, depot air minum isi ulang. Contoh yang keempat, barbershop. Kata barbershop berasal dari bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia memiliki padanan yang jelas dan mudah dipahami, yaitu pangkas rambut. Penggunaan bahasa asing tidak disertai bukti komunikatif yang mendesak. Bentuk bahasa baku, pangkas rambut atau potong rambut. Contoh yang kelima, apotek. Kata apotik merupakan bentuk ejaan lama yang tidak sesuai dengan kaidah baku saat ini. Menurut KBBI, ejaan yang benar adalah apotek ditambahi E, I-nya diganti E, yaitu apotek. Alasan linguistik terjadinya kesalahan. Alasan terjadinya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan fenomena linguistik yang kompleks dan tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata. Secara ilmiah, kesalahan tersebut muncul akibat interaksi antara sistem bahasa, kebiasaan penutur, serta fungsi bahasa dalam konteks sosial dan ekonomi. Secara linguistik, penyebab kesalahan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, interferensi bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Bahasa lisan memiliki karakter spontan, fleksibel, dan tidak terkait kaidah ejaan dalam praktiknya. Banyak penulisan papan nama atau spanduk yang menyalin langsung bentuk ujaran sehari-hari ke bentuk tulis tanpa penyesuaian kaidah. Akibatnya muncul bentuk-bentuk seperti mei, apotik, atau depo yang secara fonologis sesuai pengucapan tetapi secara ortografis tidak baku. Yang kedua, keterbatasan kompetensi ejaan bahasa Indonesia. PBUBI, sebagian masyarakat belum memiliki literasi kebahasaan yang memadai, khususnya terkait aturan ejaan, kata serapan, dan pembakuan istilah. Hal ini menyebabkan penggunaan ejaan lama, ejaan salah kaprah,
atau bentuk populer yang tidak sesuai KBBI. Yang ketiga, proses analogi dan generalisasi linguistik. Penutur sering membentuk kata berdasarkan pola yang dianggap serupa, misalnya karena banyak kata berakhir dengan bunyi O dalam bahasa lisan, maka bentuk depo dianggap benar sebagai analogi dari kata lain, padahal secara morfologis bentuk bakunya adalah depot ditambahi T. Yang keempat, campur kode lain alih kode yang tidak terkontrol. Penggunaan bahasa asing seperti barbershop dan fotokopi menunjukkan terjadinya campur kode secara linguistik. Fenomena ini terjadi karena penutur menganggap bahasa asing memiliki prestasi lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Yang kelima, fungsi pragmatik bahasa di ruang publik. Bahasa di ruang publik lebih difungsikan sebagai alat menarik perhatian, bukan sebagai media edukasi kebahasaan. Akibatnya aspek ketetapan gramatikal dan ejaan sering diabaikan. Selanjutnya yaitu ada analisis faktor penyebab. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Dari sisi sosial dan budaya, penggunaan bahasa tidak baku di ruang publik telah menjadi kebiasaan yang sering digunakan sehari-hari sebagai bentuk yang wajar dan benar. Norma sosial ini lebih kuat dibandingkan norma kebahasaan resmi. Selain itu, budaya tutur masyarakat Indonesia yang santai dan informal turut mempengaruhi gaya bahasa tulis. Bahasa yang baku sering disosialisasikan dengan situasi resmi, birokrasi, atau pendidikan, sehingga dianggap kurang cocok untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, faktor teknologi dan komersialisasi. Perkembangan teknologi dan dunia usaha memberikan pengaruh besar terhadap penggunaan bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat promosi dan strategi pemasaran. Dalam konteks ini, daya tarik visual dan kesan modern lebih diutamakan daripada ketetapan linguistik. Istilah asing, singkatan, dan simbol dianggap lebih ringkas, efisiensi, dan menarik secara visual. Media digital juga membentuk kebiasaan bahasa singkat dan informal yang kemudian ditiru dalam teks ruang publik fisik. Yang ketiga, faktor fisiologis. Secara psikologis, pemilik usaha memiliki persepsi bahwa penggunaan bahasa asing atau tidak baku memberikan kesan modern, profesional, dan mengikuti tren. Bahasa Indonesia baku sering dianggap kaku, terlalu formal, dan kurang menjual. Selain itu, terdapat keinginan untuk menyesuaikan diri dengan usaha sejenis agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Faktor gengsi bahasa, language perspective, sangat mempengaruhi pilihan bahasa di ruang publik. Analisis kebijakan bahasa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan mewajibkan penggunaan dalam pelayanan publik serta informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Papan nama usaha dan spanduk termasuk dalam kategori informasi publik. Namun dalam praktiknya, penerapan undang-undang ini masih belum optimal, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran kebahasaan yang diberikan. Yang nomor 2 yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Perpres Nomor 63 Tahun 2019 mempertegas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bahasa asing hanya boleh digunakan sebagai pendamping, bukan sebagai bahasa utama. Meskipun aturan ini sudah jelas, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikutinya. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan antara kebijakan bahasa dan implementasi di lapangan. Yang ketiga, kebijakan instansi dan pengawasan. Pada tingkat instansi, pembinaan bahasa umumnya hanya diterapkan secara ketat di lingkungan pemerintah. Sementara itu, usaha kecil jarang mendapatkan pembinaan pengembangan. Tidak adanya sanksi tegas dan mekanisme pengawasan membuat kebijakan bahasa kurang efektif dalam membentuk perilaku berbahasa masyarakat. Dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat. Yang pertama, terhadap pemahaman masyarakat. Bentuk bahasa yang salah dapat dianggap benar dan terus
Kesimpulannya, hasil observasi menunjukkan bahwa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih banyak ditemukan dan dipengaruhi oleh faktor linguistik, sosial, budaya, teknologi, dan psikologis. Ajakan seluruh masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran berbahasa dan turut menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Harapan ke depan, bahasa Indonesia diharapkan dapat digunakan secara konsisten, bermartabat, dan berwibawa di ruang publik sebagai cerminan identitas dan kebanggaan nasional.